Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mengantar galon air mineral. Pria itu bernama Chul Min. Setelah mendapat upahnya, Chul Min pun segera berlari menuju ke suatu tempat. Kemudian, terlihat seorang pria tua yang sudah menunggu kedatangannya. Sebelum pergi, pria tua itu menyerahkan sebuah koran dan menyarankan agar Chul Min tidak terlalu keras bekerja. Dan setelahnya pria tua itu segera pamit, karena saat itu adalah hari terakhirnya bekerja sebagai penjaga parkir dan akan digantikan oleh Chul Min. Ketika sedang menonton TV di pos jaga, tiba-tiba seorang wanita muncul dan langsung duduk di sampingnya. Wanita itu bernama Junghwa. Chul Min pun langsung terheran saat wanita itu menyodorkan 2 buah jeruk dan makanan untuknya, karena dia tidak kenal dengan wanita itu. Chul Min juga memperhatikan jika pandangan wanita itu tidak fokus, dan ia langsung mengerti jika wanita itu adalah seorang tunanetra. Chul Min akhirnya berbicara dan bertanya pada Junghwa tentang dirinya. Begitu mendengar suara asing yang tidak dikenalnya, Junghwa langsung terkejut dan langsung bertanya siapa orang yang ada di depannya dan di mana kakek penjaga parkir yang biasanya. Ternyata, Junghwa biasa menonton TV bersama kakek yang sudah digantikan oleh Chul Min. Lalu Chul Min menjelaskan kalau kakek itu sudah berhenti bekerja. Mendengar hal itu, Junghwa pun meminta maaf dan langsung pergi. Melihat Junghwa di luar menunggu hujan reda, Chul Min tidak tega dan kemudian ia mengajak Junghwa masuk dan menonton TV bersama. Hingga akhirnya, mereka berdua menonton sebuah film drama di dalam pos. Karena Junghwa tidak bisa melihat, jadinya dia hanya bisa menikmati film itu dengan mendengarkan saja. Keesokan harinya, terlihat Junghwa yang akan pergi bekerja. Yang ternyata, Junghwa ini bekerja sebagai seorang customer service di gedung yang sama tempat Chul Min bekerja sebagai penjaga parkir. Dengan ramah dan sabar, Junghwa melayani setiap pelanggan melalui teleponnya. Namun tiba-tiba, bosnya datang sambil menyentuh pundaknya. Meskipun Junghwa merasa tidak nyaman dengan sentuhan bosnya itu, tetapi dia harus tetap senyum dan ramah. Sementara itu, Chul Min terlihat datang ke sebuah sasana latihan tinju. Asisten bos di tempat itu sangat terkejut ketika melihat kedatangan Chul Min. Di sana, Chul Min juga langsung bersujud dan meminta maaf karena dulu ia tiba-tiba saja menghilang. Namun bosnya justru malah sama sekali tidak memperdulikannya. Si asisten kemudian membawa Chul Min keluar dan memperkenalkannya pada para petinju lainnya. Dan di sana diketahuilah, jika ternyata Chul Min ini dulunya adalah seorang juara MMA di tahun 1999. Hingga tiba-tiba, seorang petinju lain muncul dan langsung memotong pembicaraan mereka. Orang itu bernama Taisik, yang ternyata, ia adalah orang yang pernah dikalahkan Chul Min saat di final dulu. Chul Min pun terkejut melihat Taisik berada di tempat itu. Si asisten lantas memberitahu Chul Min, jika Taisik yang sekarang bukanlah Taisik yang dulu yang pernah dikalahkan oleh Chul Min. Taisik sekarang adalah seorang bintang yang sedang naik daun. Di malam harinya, Junghwa kembali datang ke pos jaga untuk menonton TV bersama Chul Min. Di sana, Junghwa meminta jendelanya untuk dibuka, karena hidungnya lebih sensitif dari orang lain. Chul Min akhirnya menyadari, jika bau tak sedap itu adalah bau kakinya. Dia pun segera memakai kembali sepatunya untuk menutupi bau kakinya itu. Sebelum pulang, Junghwa memperkenalkan namanya pada Chul Min sambil mengulurkan tangannya. Saat mereka berjabat tangan, dari situ Junghwa bisa merasakan tangan Chul Min yang sangat kasar, dan hal itu membuat Junghwa penasaran pekerjaan apa yang bisa membuat tangan Chul Min sekasar itu. Chul Min seketika langsung menarik tangannya kembali dan tidak menjawabnya.
Suatu malam, Chulmin terlihat berjaga di posnya sambil menunggu Junghwa keluar dari kantornya. Dia melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Junghwa, mulai dari membuka jendela, menyiram bunga, lalu mengibaskan jaketnya, siapa tahu ada bau yang tak enak. Chulmin lalu menutup matanya dan mendengar langkah kaki Junghwa sambil tersenyum senang mendengar langkah kaki itu. Sesampainya di pos jaga, mereka pun mulai menonton drama, sampai-sampai mereka begitu larut dalam cerita drama itu. Saat Junghwa akan pulang, tiba-tiba sebuah mobil keluar dari tempat parkir, dan karena Junghwa menghalangi jalan, mobil itu membunyikan klakson dan hampir saja menabraknya. Junghwa pun terjatuh dan menabrak tumpukan botol kaca hingga pecah. Saat tangannya hampir menyentuh pecahan kaca, Chulmin menghentikannya dan membantunya berdiri. Dia kemudian mengajak Junghwa duduk dan melihat kaki Junghwa yang terkilir. Chulmin akhirnya membawa Junghwa ke rumah sakit untuk mengobati kakinya. Setelah kaki Junghwa selesai diobati, Chulmin lalu mengantarnya pulang. 아플래요? 후회하실 텐데. 후회할 거라 그랬죠? Dari situ mereka terlihat semakin dekat. Mereka juga terlihat pergi menonton konser musik. Junghwa menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan lagu, sedangkan Chulmin menggoyangkan kepalanya mengikuti alunan kepala Junghwa. Keesokan harinya, Junghwa berusaha menjalani kehidupan sehari-harinya melayani telepon keluhan pelanggan dengan penuh kesabaran. Sementara itu, Chulmin menemui bos tempat latihan tinjunya dan si asisten di sebuah kedai. Suasana di antara mereka terlihat sangat canggung. Ketika si bos menanyakan kemana Chulmin selama ini, Chulmin pun menceritakan masa lalunya dan berkata bahwa dia dipenjara selama 4 tahun karena suatu kejadian. Di masa lalu saat Chulmin tidak lagi bertinju, ternyata dia bekerja sebagai debt collector untuk seorang rentenir. Di malam itu, Chulmin menunggu targetnya di depan sebuah toko. Hingga tak lama, ada seorang pria yang lewat dan Chulmin pun langsung mendekatinya hingga pria tersebut melarikan diri. Saat pria itu merasa terpojok, dia pun mencoba melawan. Tetapi Chulmin jauh lebih kuat dan langsung menghajarnya sampai babak belur. Chulmin lalu membawa pria itu ke apartemennya. Pria itu kemudian melemparkan beberapa uang kon pada Chulmin, karena hanya itu uang yang dia punya. Di saat Chulmin ingin menghajarnya lagi, tiba-tiba terdengar seorang menggedor pintu. Kembali ke masa sekarang, di mana Junghwa sedang berada di apartemennya. Saat membuka pintu, dia terkejut mendengar suara seseorang berada di depan kamar. Ternyata, itu adalah bosnya yang sudah menunggunya dari tadi. Si bos datang karena selama ini Junghwa selalu menolaknya. Bosnya tiba-tiba masuk ke apartemennya lalu berusaha memeluk Junghwa, tapi Junghwa langsung melawan dan tanpa sengaja melukai wajah bosnya itu. Hal tersebut membuat si bos marah dan langsung menampar Junghwa. Saat si bos berhasil menangkapnya dan hampir memperkaosnya, namun beruntung Chulmin segera datang dan langsung menghajar pria itu. Setelah bos Junghwa pergi, Chulmin segera memeriksa keadaan Junghwa. Namun bukannya berterima kasih, Junghwa justru malah marah-marah karena yang dilakukan Chulmin itu bisa membuatnya dipecat. Keesokan harinya setelah Chulmin selesai memarkir sebuah mobil, terlihat Junghwa sedang menunggunya di pos jaga. Junghwa memberitahu Chulmin kalau dia sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari pekerjaannya. 좀 전에 사표 냈어요.
Pada suatu hari, Chulmin menemui Junghwa di depan kamar apartemennya sambil membawa seekor anak anjing. Junghwa yang senang, langsung menggendong anak anjing itu. Di sana, Chulmin meminta agar Junghwa tidak sendirian lagi dan tinggal bersama anjing kecil itu, agar bisa menjaganya saat besar nanti. Setelah itu, Chulmin membawa Junghwa ke sebuah danau. Chulmin memberitahunya kalau dia dulu dibesarkan di panti asuhan dekat danau itu. Saat kecil, dia dan teman-temannya pergi ke danau untuk menangkap ikan dan berenang. Tapi panti asuhan itu tenggelam karena banjir. Dan danau itu adalah satu-satunya tempat Chulmin ingin kembali dan satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Namun tiba-tiba, Junghwa meminta Chulmin untuk mencarikan sebuah batu. Lalu, Chulmin memberikan sebuah batu kecil pada Junghwa, sementara Junghwa juga memberikan sebuah batu kecil pada Chulmin. Junghwa berkata bahwa dia akan menganggap batu itu sebagai Chulmin dan akan selalu membawa batu itu bersamanya. Dia juga meminta agar Chulmin menganggap batu satunya lagi sebagai dirinya dan selalu membawa batu itu bersamanya. Suatu hari, Chulmin datang menemui bosnya karena dia memutuskan untuk kembali bertinju. Dan disitulah, Chulmin mulai menjalani kehidupannya dengan lebih beragam. Seperti bekerja, latihan tinju, olahraga, berkencan dengan Junghwa, dan merenovasi kamar apartemen Junghwa. Setelah cukup latihan, Chulmin kembali bertanding dan selalu menang dengan mudah. Bahkan ada yang pernah dikalahkan hanya dengan 1 kali pukulan. Sementara Chulmin bertanding, Junghwa melewati hari-harinya dengan mencuci baju Chulmin, mencoba memakainya, dan menyemprot sepatu Chulmin agar tidak bau. Junghwa kini juga menjadi terapis pribadi Chulmin. 아파요? 아니, 시원하다. Saat selesai bertanding, mereka menghabiskan waktu berdua dengan penuh kebahagiaan. Keesokan harinya, Junghwa mengajak Chulmin mengunjungi rumah duka tempat abu kedua orang tuanya bersemayam. Di sana, Junghwa memperkenalkan mendiang kedua orang tuanya pada Chulmin, dan Chulmin pun langsung membungkuk untuk memberi hormat. Junghwa kemudian menceritakan pada Chulmin bagaimana dia bisa sampai buta dan kedua orang tuanya meninggal, yang mana saat itu, Junghwa dan kedua orang tuanya sedang dalam perjalanan liburan. Terlihat Junghwa yang saat itu sedang menyetir mobilnya, dan kedua orang tuanya duduk di kursi belakang. Tanpa sengaja, Junghwa melihat seseorang yang tubuhnya terbakar jatuh dari kamar atas sebuah gedung. Saat perhatiannya teralihkan, Junghwa tidak melihat truk yang ada dari arah berlawanan, hingga mobil mereka terpental lalu menabrak sampai terbalik. Chulmin sangat terkejut mendengar cerita Junghwa, di mana cerita itu membuat dia teringat saat dia ingin menghajar seorang pria yang punya hutang, tapi terhalang oleh gedoran pintu. Ternyata, yang menggedor pintu adalah polisi karena ada seseorang yang melapor. Polisi memerintahkan Chulmin untuk membuka pintu, dan saat itulah pria yang tadi dihajarnya menyiram tubuhnya dengan minyak, kemudian membakar tubuhnya sendiri dan melompat keluar jendela. Chulmin berusaha menyelamatkan orang itu, tapi api dengan cepat menjalar ke tangannya dan membuatnya terpaksa melepaskan pria itu. Tepat saat pria itu terjatuh, Chulmin melihat sebuah kecelakaan mobil, yang ternyata di dalam mobil itu adalah Junghwa. Chulmin hanya bisa menangis dan menyadari jika dirinya lah yang telah membuat Junghwa kecelakaan hingga orang tuanya meninggal. Ketika pulang, Chulmin mendapati rumahnya sangat berantakan. Chulmin yang khawatir, kemudian mencari dan memanggil Junghwa. Akan tetapi di rumah itu tidak ada tanda-tanda Junghwa sama sekali. Kemudian, Chulmin berlari ke rumah sakit dan ia sangat lega saat menemukan Junghwa sedang duduk.
아저씨? Di sana, Chulmin lalu datang menemui dokter. Si dokter memberitahunya jika mata Junghwa tidak bisa melihat karena kornea matanya cedera. Tapi jika Junghwa terus membiarkan matanya seperti itu, dia bisa kehilangan penglihatan selamanya. Chulmin lalu bertanya, selain menunggu donor apakah tidak ada cara lain lagi untuk menyembuhkan mata Junghwa? Dokter pun mengatakan bahwa sebenarnya ada cara lain agar Junghwa bisa melihat lagi. Akhirnya, Chulmin datang ke sebuah klub malam untuk menemui Taisik. Di situ Chulmin mengutarakan maksudnya dengan meminta pinjaman uang sebesar 30 juta won pada Taisik karena butuh uang secepatnya. Sebelum Chulmin pergi, Taisik memberikan sebuah solusi agar dia bisa mendapatkan uang yang dia inginkan. 건수가 하나 있긴 한데 정말로 급하냐? Hingga akhirnya, Chulmin meminta Junghwa agar mau melakukan operasi matanya, karena dokter mengatakan jika kornea mata bisa dibeli dari Amerika. Ia juga terpaksa berbohong dan mengatakan jika dia punya tabungan, padahal sebenarnya, dia tidak punya tabungan sebanyak itu untuk bisa mengoperasi mata Junghwa. 나 안 보고 싶어? 우리 나중에 아이도 낳을 거잖아. Hari pun terus berganti, kemudian Chulmin menemui seorang bos mafia. Pria itu memperingatkan jika apa yang akan Chulmin lakukan nanti, akan sangat berbahaya bagi orang-orang terdekatnya. Pria itu lalu memberinya uang dengan cara Chulmin harus bertanding di negeri Thailand. Ia juga memberitahu Chulmin jika pertandingan yang akan dilakukannya nanti sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pertandingan biasa. Hanya saja, mereka tidak boleh ketahuan oleh pemerintah Thailand. Karena jika mereka sampai ketahuan, mereka bisa terlibat masalah besar. 장철민 씨 혼자 한 일이어야 한다. 이 말이에요. 알겠어요? Setelah itu, Chulmin bergegas mengemasi semua barang-barang miliknya di apartemen Junghwa untuk menghilangkan jejaknya. Dia tidak ingin jika nanti Junghwa terlibat. Jika orang-orang itu sampai menemukan kekasihnya, maka mereka pasti akan melukainya. Maka dari itu, Chulmin membakar semua barang-barang miliknya, termasuk juga kartu identitasnya. Esok harinya, Chulmin mengantarkan Junghwa ke rumah sakit untuk menjalani operasinya. Sebelum masuk ruang operasi, Junghwa meminta Chulmin agar tidak pergi dan menunggunya di sana. Mendengar hal itu, mata Chulmin mulai berkaca-kaca. Lalu dengan tenang dia menjawab, memangnya aku mau pergi kemana lagi selain di sini? Aku tidak punya tempat lain untuk dituju. 자긴 어딜 가? 갈 데도 없어. Singkat cerita, Chulmin kemudian menemui seseorang yang memberinya sebuah paspor dan kartu identitas baru dengan nama Kim Ha-suk. Begitu ia tiba di Thailand, di situ dia akan menjalani pertarungan maut demi menebus uang yang telah dipinjamnya. Pada sebuah arena pertandingan ilegal tempat para penjudi mempertaruhkan uang mereka, di mana Chulmin diharuskan untuk bertarung sampai menang atau salah satunya dari mereka ada yang mati. Dengan susah payah, akhirnya Chulmin dapat memenangkan pertandingan itu. Tapi kemenangan itu justru membuat seseorang kesal dan berniat untuk mencelakakan Chulmin. Di sisi lain, Junghwa akhirnya telah selesai melakukan operasi matanya, dan kini ia pun dapat melihat dengan normal kembali. Namun Junghwa terlihat agak sedih karena Chulmin yang paling ingin dilihatnya malah tak ada bersamanya. Ternyata saat itu, Chulmin baru saja menerima uang hasil bertarungnya tadi. Ia pun menghubungi pihak rumah sakit untuk mengetahui kondisi Junghwa. Mendengar mata Junghwa sudah pulih, Chulmin pun merasa sangat senang. Namun ketika akan pulang, Chulmin malah ditabrak oleh orang suruhan yang tak terima dengan hasil pertarungan tadi.
Junghwa yang ingin tahu keberadaan Chulmin, ia kemudian melaporkan hilangnya Chulmin ke kantor polisi. Namun pihak kepolisian tak dapat menindaklanjuti laporan Junghwa itu karena yang harus melaporkan haruslah dari pihak keluarga atau pasangan resmi. Junghwa pun hanya bisa menunggu Chulmin di danau tempat mereka sering bersama sambil berharap suatu saat akan bertemu kembali dengan Chulmin. Di samping itu, Junghwa juga harus segera pindah dari apartemen lamanya karena akan direnovasi oleh pihak developer. Sambil mengisi waktu, Junghwa ikut membantu menjadi terapis pijat untuk pasien yang ada di rumah sakit, di mana ketika itu, Junghwa memijat seorang kakek yang mengeluh karena badannya sakit semua. Saat mendengar suara Junghwa, pasien yang ada di sebelah si kakek langsung menoleh untuk melihatnya, yang ternyata, pasien itu adalah Chulmin. Chulmin sangat terkejut melihat Junghwa ada di sana. Entah harus bagaimana, tapi yang jelas Chulmin merasa sangat bahagia melihat orang yang dicintainya itu bisa melihat lagi. Tapi dia menahan diri untuk tidak bersuara dan kembali memalingkan wajahnya. Ia melakukan hal itu karena tidak ingin menjadi beban bagi Junghwa, karena saat ini dia sudah menjadi orang cacat akibat kejadian itu. Junghwa lalu mendatanginya, tapi dia tidak mengenali Chulmin, karena Junghwa memang belum pernah melihat wajah Chulmin sebelumnya. Junghwa pun menawarkan diri untuk memijat Chulmin, dan hal itu membuat mata Chulmin mulai berkaca-kaca menahan perasaannya. Junghwa sama sekali tak mengenalinya dan hanya tersenyum padanya. Saat Junghwa membalikkan posisi tubuh Chulmin untuk memijat punggungnya, terlihat tangan Chulmin sangat gemetar menggenggam sesuatu dengan sangat erat. Dan entah kenapa, di saat yang sama Junghwa merasa punggung pria tak dikenal itu sama seperti punggung Chulmin yang pernah ia pijat. Namun saat ia melihat papan nama pasien, betapa kecewanya Junghwa karena di situ bukanlah nama Chulmin melainkan nama orang lain. Sementara itu, Chulmin berusaha keras untuk menahan tangisnya. Dan setelah selesai memijat, Junghwa juga mendoakan kesembuhannya lalu pergi untuk pamit. Melihat kepergian Junghwa, Chulmin akhirnya melepaskan genggaman tangannya dan menjatuhkan batu pemberian Junghwa. Ia menangis sedih dan terharu karena akhirnya bisa melihat Junghwa sudah kembali hidup normal. Beberapa minggu kemudian, Chulmin pun diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Kini ia tidak bisa berjalan dengan normal lagi, karena kakinya mengalami kelumpuhan. Dengan berjalan menggunakan tongkat, Chulmin akhirnya menemukan toko milik Junghwa. Di toko itu, Chulmin melihat kura-kura pemberiannya, dan membeli bunga kesukaan Junghwa. Saat ia pergi, tiba-tiba seekor anjing menggonggong dan berlari ke arahnya hingga membuatnya terjatuh. Junghwa pun keheranan melihat anjingnya, dan kemudian meminta maaf pada Chulmin karena telah terganggu oleh anjingnya. Namun Junghwa seperti mengenal Chulmin sebagai pasien yang pernah dipijatnya di rumah sakit. Tapi Chulmin hanya tersenyum dan menunduk sambil berjalan pergi. 딩가, 너 진짜 왜 그래? 봐봐, 너 진짜 혼나? Setibanya di toko, Junghwa merasa heran karena kura-kuranya telah hilang, sedangkan anjingnya terus saja menggonggong seperti ingin keluar mengejar sesuatu. Melihat hal itu, Junghwa mulai menyadari dan berpikir jika pria yang bertongkat itu adalah Chulmin. Junghwa pun menangis dan berlari mencari Chulmin. Dia terus berlari dan menangis sejadi-jadinya, tapi tetap tidak menemukannya. Kemudian untuk memastikan dugaannya tepat, Junghwa mencoba menelepon rumah sakit untuk menanyakan keberadaan Chulmin di sana. Pihak rumah sakit mengatakan, jika pasien itu sudah keluar seminggu yang lalu. Ketika Junghwa sudah hampir putus asa kemana lagi, ia harus pergi mencari Chulmin. Ia mulai berpikir dan mengingat-ingat kembali tempat yang sering dikunjungi oleh Chulmin.
Di sisi lain, Chulmin ternyata berada di pinggir danau, dan di danau itu, Chulmin melepaskan kura-kura peliharaannya dan mengingat kembali kenangannya bersama Junghwa. Tak lama kemudian, terdengar suara yang memanggil namanya tepat di belakang. Junghwa tahu jika Chulmin akan datang ke sini. Di sana, ia menangis dan menyesal. Ia meminta maaf karena tidak mengenali orang yang sangat dicintainya selama ini. Junghwa terus menatap Chulmin sambil meraba wajahnya. Namun Chulmin terus saja menunduk tanpa menatap wajah Junghwa. Sampai akhirnya, dia memberanikan diri menatap ketika Junghwa memintanya, hingga mereka akhirnya saling bertatapan. Seolah ingin melepaskan rasa rindunya, Junghwa langsung memeluk Chulmin dengan sangat erat. Lalu Chulmin membalas pelukannya itu sambil mengatakan bahwa dia sangat mencintai Junghwa. 정아야, 사랑한다. Dan film pun akhirnya tamat. Terima kasih pada teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.